pemeriksaan ahli ya dari penasihat hukum. Ada ahlinya silakan jadi. Bukan. Ya silakan. Ya silakan. Ada mic-nya dipegang Pak, mic-nya. Itu mic. Nama lengkapnya Dr. Anang Iskandar, SIK, SHMH. nama Anang Iskandar. Anang Iskandar. Anang. Hah? Anang Anang Iskandar. Iskandar. Lahir di mana? Mojokerto, 18 Mei 58. Agama, Islam. pekerjaan, Purnawirawan. penawaran Polri ya. Alamat sekarang Alamat Haji Idrus 2 nomor 51A Jati Keramat, Jati Asih, Bekasi. Bekasi, jadi asing Bekasi. Ini anggotanya masih sidang yang lain. Tidak berkata. Anggota kami dua orang masih tidak lihat. Kalau ditunggu nanti sampai malam. Lanjut, Pak Jasa. Itu tidak banyak. Jadi ini dia sebagai ahli ya. Ada KTP Pak. Jadi pernah bertugas di mana saja? Saya tanya aja. Saya jadi Awal dari polisi nggak Pak? Akmil lulus tahun berapa? Akmil tahun 82. Akpol apa? Akpol. Akpol ya. Tahun Lulus tahun 82. 1982. 82. Lulus kemarin ya? Di 2012. Saya ulangi 2015 2016. Kalau terakhir ya? Ya, sebelumnya kepala BNN. Di BNN tahun berapa Pak? Tahun 2012 2015. Oh 2015 ya. Di BNN jadi kepala BNN ya? Kepala BNN. Terakhir itu masih pangkat apa itu? Komisaris Jenderal Purnawi. Komjen ya? Komjen ya? Oh Komjen itu udah pernah dirawat Pak? Saya sudah purnawirawan tahun 2016. Oh 2016 ya. Jadi ini saudara penuntut umum dihadirkan ahli karena dia pernah menjadi kepala BNN. Ada tanggapan? Mohon majelis kami juga sudah melakukan monitoring, beliau sering jadi ahli juga. Tidak, kan? Kalau tidak berkata, berarti agama Islam sempat dulu sebagai ahli akan perkara ini. Untuk orang-orang yang rehat itu awalnya gimana? Cara dia rehat gimana? Jadi untuk orang-orang yang direhab itu dilaksanakan oleh BNN, Pak. Iya. Ada kedeputian sendiri, deputi rehabilitasi. Sendiri ya? Ya. Berarti ada berapa deputi di BNN? Ada berapa deputi di BNN? Ada 5 deputi. Salah satunya rehabilitasi tadi ya? Salah satunya rehabilitasi. Kalau rehabilitasi apakah perlu asesmen? Perlu, karena penyalahguna narkotika itu diancam pidana. Nah, Agar diketahui predikatnya sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkotika, maka wajib di assessment. berarti ada berapa orang atau pelaku yang bisa direhabilitasi? Tadi kan bilang pengguna, pecandu, korban ya? Saya lagi Pak, kalimatnya begini Pak, kalimat yuridisnya. Penyalahguna itu predikatnya sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila dia mengkonsumsi narkotika karena dibujuk, dirayu, diperdaya, atau dipaksa menggunakan narkotika untuk pertama kali. Untuk pertama kali. Itu namanya korban. Korban. Ya. Kalau untuk berikutnya itu namanya candu. Pecandu. Berikutnya lagi ada Candu, Pak. Sudah pecandu tahap awal rekreasional, ada pecandu sedang dan pecandu berat. pecandu ya. Ketika
tidak ada diberikan namanya asesmen di apa ya kan? Apa pendapat saudara? Tetap harus diasesmen. Tetap. Karena yang bersangkutan predikatnya adalah pecandu. Kalau sudah 1, 2, 3 kali pecandu ya, Tetap pecandu. tetap pecandu ya. Tetap pecandu namanya pecandu ya dia. Pecandu. Berarti sudah pecandu ya. Sudah, gelarnya sudah pecandu. Kalau orang 1 kali sudah dihukum pecandu. Pecandu. Nah, 2 kali dihukum pecandu. Pecandu. 3 kali ya pecandu. 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 Sampai ke-4 kali pun, ke-5 kali pecandu. Kalau barang buktinya disemak kan disebutkan barang buktinya 1 gram ke bawah ya kan. Ada semak itu tidak perlu didakwakan pasal 114 ya kan. Dalam perkara ada beberapa perkara yang barang buktinya banyak apa di bawah 1 gram, jaksa mendakwakan pasal 114 ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun ya. Terhadap pecandu apa pendapat saudara? Terhadap pecandu diancamnya dengan pasal 127 ayat 1 saja. Harusnya. Kalau dakwanya tidak ada 127 bagaimana? Dakwa harus membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pengedar. Pengedar. Baru boleh mencantumkan pasal lain selain 27. Pengedar artinya yang bersangkutan memang menjual narkotika. Jadi kepemilikan narkotika itu bisa digunakan untuk sendiri yang namanya penyalahgunaan narkotika, tapi kalau dijual kembali namanya pengedar atau pengedar. Itu yang boleh diyuntukkan dengan pasal. Tapi dia pecandu, dia sudah ada hukumannya pecandu, tapi tetap didakwa 114 dan 122. Ya, itu kan dapat. Ya, tapi itu menyalahi undang-undang narkotika. Penerapannya yang salah. Kalau penerapannya salah, di mana salahnya? Salahnya karena 127 itu khusus untuk pecandu dan diatur hanya dalam 1 pasal. Pasal lain semuanya untuk pengedar. Satu lain ya. Pasal lain karena konstruksi hukum pidana bagi pengedar diancam dengan pidana minimum dan maksimum serta denda dikumulatifkan. Tetapi kalau penyalahguna hanya dengan ancaman pidana maksimum tanpa denda, tanpa hukum, tanpa ancaman minimum. Itu konstruksi undang-undang narkotika. Ya. Jadi itu berarti harusnya didapat 127. Harusnya tidak boleh 114 atau 112. Kenapa? Karena tujuan dibuatnya undang-undang narkotika di dalamnya ada tujuan penegakan hukum. Tujuannya adalah memberantas peredaran. Yang diberantas itu peredaran. Tetapi penyalahgunanya di sana pasal 4 ayat D, negara ini menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi melalui 2 cara. Atas kewajiban penyalahguna untuk melaporkan melalui wajib lapor pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara. Terus pertanyaan kami, ketika terdakwa di polisi tidak di asesmen, di jasa tidak asesmen, apakah di persidangan terdakwa boleh meminta asesmen? Ya, mulai dari penyidik harusnya lebih dulu di asesmen. Tapi karena saya tahu Amar Juni ini sudah melakukan 2 kali, artinya yang bersangkutan sudah dinyatakan oleh ahli sebagai pecandu. Dari asesmen yang pertama. Yang pertama dan kedua, dua-duanya sudah dinyatakan sebagai pecandu. Maka menjadi kewajiban hakim untuk menggunakan kewenangan pasal 103. Salah atau tidak salah, terbukti atau tidak terbukti di pengadilan. Kalau terbukti, hakim memutuskan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Lamanya sesuai dengan diagnosis keterangan ahli adiksi. Diagnosa ahli adiksi. Kalau tidak terbukti, hakim mengambil tindakan menetapkan
yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Jadi ini adalah kewenangan wajibnya hakim. Salah atau tidak salah, yang bersangkutan menjalani rehabilitasi atas keputusan Sebenarnya didakwa pasal 127. jika didakwa ataupun tidak terdakwa, asal terbukti sebagai pasal 127, maka hakim wajib menetapkan yang bersangkutan. Kalau terdakwa mohon kepada BNN atas penjara, apakah terdakwa dibayar atau BNN yang terdananya? BNN menyiapkan semuanya. Semuanya adalah menjadi tugas BNN, termasuk anggarannya. Jadi asesmen itu tanda kutip biayanya ditanggung negara, anggarannya ada di BNN. Tapi kalau prakteknya nggak semuanya kan diberikan asesmen, benar nggak? Dalam prakteknya kadang-kadang Dalam praktek saya melihat demikian. Ini yang menyebabkan akhirnya penerapan hukumnya menjadi salah. Karena membaca hanya pasal per pasal secara letteral. Kalau membaca bahwa ini adalah kepemilikan, maka kepemilikan itu bisa untuk dijual dan bisa untuk dikonsumsi sendiri. Itu yang tidak dibedakan selama proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Ya, ahli ya. Tadi setelah mendengar keterangan ahli ya, berkaitan dengan terdakwa ini pernah dua kali ya Pak ya, pernah masuk rehabilitasi, ya kan? Nah, karena terdakwa ini pernah direhabilitasi, ya kan? Pendapat ahli pada saat rehabilitasi tentunya bagaimana si korban atau pecandu itu, ya kan, untuk tidak mengulangi lagi menjadi pecandu yang berikutnya lagi, kapan hari lagi, ya kan? Nah, berapa lama sebenarnya seorang pecandu itu harus direhabilitasi? Ya, terima kasih Pak. Jadi tergantung taraf kecanduannya. Kalau kecanduannya ringan, maka dokter ahli yang menangani adiksi ini akan menyatakan sekian bulan rehab selesai. Tapi kalau menengah, ya bisa juga sampai bertahun-tahun kalau kecanduannya berat. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan berapa lamanya tergantung pada taraf kecanduan yang bersangkutan. Hari ini kayak apa taraf kecanduannya dan berapa lama diperlukan untuk bisa rehabilitasi sembuh untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena kalau kecanduannya ini tidak disembuhkan benar, maka pasti akan relapse lagi di kemudian hari. Karena ini sakit kecanduan. Nah, apa yang membedakan, ya kan, antara orang yang kecanduan, ya, adiktif tadi, dengan pada saat dia sebelum direhabilitasi dan sesudah direhabilitasi? Nah, apa ada ciri-cirinya? Pada saat selesai direhabilitasi, kan ini terdakwa pernah direhabilitasi, ya kan, pernah masuk rehabilitasi kan. Pada saat keluar dari rehabilitasi, apakah dicek dulu bahwa dia sudah bersih darahnya, ya kan? Nah, silakan saudara bisa kembali ke masyarakat seperti biasanya. Yang saya tanyakan itu mengerti maksudnya? Jadi kalau rehabilitasi medis itu melalui lab kita bisa tahu di darahnya ada enggak kadar ketergantungannya melalui darah atau melalui rambut, itu bisa kita ketahui atas ketergantungannya. Ya. Dan itu secara medis hanya 3 minggu semuanya akan sembuh.
secara medis. Tapi yang jadi masalah secara psikis. Gangguan mental ini lah yang memerlukan waktu lama agar yang bersangkutan menemukan kesadaran kembali. Itu harus direhab secara psikis, dan itu namanya rehab sosial. Nah, rehab sosial ini sangat penting agar yang bersangkutan bisa kembali ke masyarakat